Kamu pikir manusia itu makhluk paling hebat di bumi? Tunggu dulu, karena dalam beberapa hal, hewan-hewan ini bisa bikin kamu malu. Selamat datang di pertarungan terbesar sepanjang sejarah manusia vs hewan. Manusia kuat? Tentu, tapi semut kecil ini bisa mengangkat beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Kalau manusia bisa begitu, kita bisa mengangkat sebuah mobil. Dan gorila, dia 10 kali lebih kuat dari manusia dewasa paling berotot di dunia. Jadi untuk urusan kekuatan murni, manusia, maaf kamu kalah telak di babak pertama. Oke, kita punya Usain Bolt, manusia tercepat di dunia, 45 km per jam, luar biasa. Tapi Cheetah, 120 km per jam. Bahkan lumba-lumba berenang lebih cepat dari perenang olimpiade kita. Tapi tunggu, ada twist. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa berlari jarak jauh selama berjam-jam tanpa berhenti. Dalam lomba lari ultramaraton 100 km manusia bisa mengalahkan kuda. Hidung anjing 100.000 kali lebih sensitif dari manusia. Kita bisa mendeteksi satu tetes darah di 8 kolam renang olimpiade. Elang bisa melihat tikus kecil dari ketinggian 3 km. Kelelawar, mereka melihat dalam kegelapan total menggunakan pantulan suara. Tapi manusia punya sesuatu yang tidak dimiliki hewan lain. Kita tidak hanya mencium bau, kita tahu bau itu artinya bahaya atau makanan enak. Kita tidak hanya melihat, kita menafsirkan makna, emosi, dan seni. Indra kita mungkin lebih lemah. Tapi otak kita yang mengolahnya, itu yang membuat kita luar biasa. Ini babak favorit saya, dan mungkin favoritmu juga, kecerdasan. Manusia punya otak paling kompleks yang pernah ada di bumi. Tapi, jangan senang dulu, lumba-lumba punya nama pribadi untuk setiap anggota kelompoknya. Mereka memanggil satu sama lain seperti kita memanggil nama teman. Gagak hitam ini bisa memecahkan teka-teki yang bahkan membuat banyak orang dewasa garuk-garuk kepala. Dan gurita, dia punya 9 otak, 1 di kepala, dan 8 di tentakelnya. Setiap tentakel berpikir sendiri. Tapi, hanya manusia yang bisa membayangkan masa depan yang belum terjadi. Hanya manusia yang menulis puisi tentang bintang yang tidak pernah dikunjungi. Dan hanya manusia yang menonton video ini. Poin untuk kita. Sekarang kita tes siapa yang bisa bertahan hidup di alam liar, tanpa pakaian, tanpa alat, tanpa teknologi. Manusia adalah salah satu makhluk paling rentan. Beruang kutub bisa tidur selama 7 bulan tanpa makan atau minum. Ular bisa hidup setahun penuh tanpa makanan. Dan tardigrade, makhluk mikroskopis ini, bisa bertahan di luar angkasa, tanpa oksigen, tanpa air, dalam suhu minus 272 derajat Celcius. Tapi tunggu. Manusia menemukan api. Manusia membuat pakaian dari kulit hewan, manusia membangun rumah, kemudian kota, kemudian peradaban. Sekarang kita hidup di kutub, di gurun, di bawah laut, bahkan di luar angkasa. Kita tidak dilahirkan dengan kemampuan bertahan, kita menciptakan kemampuan itu, dan itu jauh lebih hebat. Babak terakhir pertarungan ini, komunikasi. Lebah madu berkomunikasi lewat tarian untuk memberitahu lokasi bunga yang jaraknya berkilometer. Paus biru bernyanyi, dan suaranya bisa terdengar oleh paus lain yang berada ribuan kilometer jauhnya di bawah laut. Simpanse bisa belajar ratusan kata bahasa isyarat dan memahami kalimat sederhana. Tapi manusia, kita punya lebih dari 7.000 bahasa di seluruh dunia. Kita menulis novel, melukis, membuat film, menciptakan musik. Kita bahkan mengirim pesan keluar angkasa berharap ada yang mendengarkan. Komunikasi manusia bukan sekadar alat bertahan hidup, itu adalah seni, itu adalah budaya, itu adalah warisan. Jadi siapa yang menang? Skor akhir kita, 3-3, tapi jujurnya tidak ada yang kalah di sini. Setiap makhluk hidup itu sempurna untuk dunianya sendiri. Hewan punya kemampuan luar biasa yang kita impikan sejak kecil. Tapi manusia punya satu hal yang benar-benar unik, kemampuan untuk mengagumi semua makhluk itu, mempelajarinya, dan belajar darinya. Kalau kamu suka video ini, subscribe sekarang,
karena minggu depan kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Apa yang terjadi jika otak hewan dipasang di tubuh manusia? Sampai jumpa.